Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Baiklah Bapak Ibu jamaah sekalian rahimahullah. Kita lanjutkan di pembacaan kita Sahih Bukhari kali ini. Terakhir selesai saya bacakan di bab yang ke-35 di hadis yang ke-102. Sekarang masuk di bab yang ke-36, hadisnya 103. Ini bab yang ke-36, bab man sami'a syai'an, bab orang yang mendengarkan sesuatu falam yafhamhu, maka belumlah dia itu memahaminya, faraja'a fihi, maka meminta untuk mengulangi fihi padanya, pada sesuatu tadi, hatta ya'rifahu, sehingga mengenalnya atau sehingga dia tahu. Jadi bab ini bab orang yang mendengarkan sesuatu tapi dia mendengar belum memahami, sehingga minta diulangi lagi supaya dia tahu atau supaya dia paham. Jadi kalau belajar dia belum memahami, gurunya atau yang mengajarkan minta untuk mengulangi lagi itu tidak mengapa. Bab ini seperti itu. Hadisnya 103. Haddatsana Sa'id bin Abi Maryam qala, telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abi Maryam, berkata dia, akhbaruna Nafi bin Umar, telah mengkabarkan kepadaku Nafi bin Umar, qala berkata, haddatsani Ibnu Abi Mulaikah, telah menceritakan kepadaku Ibnu Abi Mulaikah, Ana Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah itu zauja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ini termasuk salah satu dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena adalah si Aisyah radhiyallahu anha tadi, la tasma'u syai'an, tidaklah mendengar sesuatu, yang la ta'rifu, tidaklah mengetahuinya, illa kecuali roja'at fi, kecuali mengulangi padanya, pada sesuatu tadi, hatta ya'rifahu, sehingga si Aisyah tadi mengetahuinya. Jadi keadaannya si Aisyah radhiyallahu anha itu tidaklah mendengar sesuatu kalau diberi ilmu oleh Rasulullah, tidak begitu jelas, tidak begitu mendengar, sehingga keadaannya belum terang, meminta lagi untuk mengulangi apa yang disampaikan oleh beliau. Jelasnya seperti itu. Wa anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man khusiba, man khusiba hudiba, barang siapa yang dihisab pasti disiksa. Ini keadaannya di akhirat ya, baik di kubur maupun di akhirat. Siapa saja ya di akhirat itu dihisab, dihitung
dihitung amal-amalannya, pasti dia akan disiksa kalau dihitung. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, maka berkatalah si Aisyah radhiyallahu anha, Fakultu, maka aku berkata si Aisyah, awalaisa yaqulullahu ta'ala, awalnya apakah tidak Allah Ta'ala itu berkalam atau berfirman, Allah Ta'ala itu berkalam, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Surah Al-Insyirah ya. Fasaufa, maka akan yuhasabu, dihisab, hisaban yasira, hisaban atau hitungan yang mudah. Padahal Rasul kan mensabdakan ini, man husiba rudiba, barang siapa yang dihisab pasti disiksa. Dan bagaimana dengan adanya ayat kata si Aisyah, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, bagaimana dengan adanya ayat akan dihisab dengan hisaban yang mudah, artinya dipermudah oleh Allah hisabannya, dihisab itu kemudian dimasukkan ke dalam jannah, mau dipermudah kok begitu. Bagaimana itu? Qalat, berkata Aisyah, faqala, maka bersabda Nabi, innama dzalikil aqradu, sabda Nabi, sesungguhnya tiada lain, ini itu adalah aqradu, penawaran dari Allah atau penjelasan dari Allah. Aqradu itu bisa diartikan ya penghadapan, penawaran dari Allah. Walakin akan tetapi man, orang yang nukisa, orang yang dinukis, yang di bahasa kita dihitung jelimet. Dari siapa yang akan tetapi orang yang dihitung dengan hitungan yang jelimet. Dengan yang teliti, dihitung sampai teliti. Al-hisabah, hisabnya yahlik, dia akan binasa. Jadi kalau orang itu satu persatu itu oleh Allah Ta'ala ketika dipanggil di hadapannya dihitung dengan jelimet, teliti, sungguh-sungguh hitungan yang jelimet, maka orang itu pasti binasa, pasti masuk neraka. Untungnya tidak jelimet. Allah Ta'ala tidak jelimet, ini dosa, oh terampuni dengan ini, ini dosa, oh terampuni dengan ini, ya. Sampai nanti di mudah-mudahan diberikan umur kita oleh Allah Ta'ala sampai ke jilid 4 ini di kitab apa itu namanya, di sifat-sifat jannah ini. Ternyata orang yang masuk ke jannah paling akhir itu seorang laki-laki. Kamu putus asa, ya, dipanggil oleh Allah Ta'ala ini, si fulan, kamu melakukan ini, jawabannya tidak ada yang lain, fakulah soalnya, jawabannya iya saja, iya ya Rob, itu saja. Dia jawab dosa neraka ini. Kamu saat itu melakukan ini, jam ini, bulan ini, waktu ini, iya ya Rob, itu saja. Orang-orang ini, tapi diteliti hal yang lain, sholatnya baik, sedekahnya banyak, sehingga oleh Allah Ta'ala itu keadaannya dibisi. Begitu putus asa dia mau masuk neraka itu, dia masuk jannah tapi sudah pasti saya akan neraka. Oleh Allah Ta'ala itu kalau di kitab Bukhari ini di Sahih Bukhari ini, wahai hambaku, kamu saya masuk kamu ke jannah. Jadi kan artinya tidak jelimet. Dosa-dosanya itu dihitung tapi tertutupi oleh kebaikan-kebaikan dia, diampuni oleh Allah Ta'ala. Jadi kan harapan kita seperti itu. Kalau dihitung jelimet ini dosa, coba hilangin. Orang mengatakan dunia dan akhirat itu seimbang, apa bisa seimbang? Ibadah kita seberapa? Tidak bisa seimbang. Kalau menghitung ibadah kita dengan waktu-waktu yang
waktu-waktu yang sia-sia lah kita ini. Masih banyak waktu yang sia-sia loh. Pak dihitung jelimet saja seperti ini. Makanya ketika Nabi ini mensabdakan orang yang dihisab pasti masuk neraka, artinya dihitung dengan jelimet pasti masuk neraka, pasti disiksa. Di saat itu sampai Aisyah ini kan ngotot nih loh, protes dengan adanya ayat fasaufa yuhasabu hisabal yasira. Dan ada ayat itu lah, dihitung bagaimana dengan orang yang akan dihisab dengan hisaban yang mudah. Oh, Rasulullah sekaligus menafsirkan ayat itu ya. Jadi kita harus bedakan, Pak. Kalau kita belajar ini belajar memaknai Al-Quran atau menafsiri Al-Quran. Karena tafsir itu kadang-kadang tidak begitu ditafsiri kita paham. Sudah paham. Nah, kalau ayat seperti ini, maka ada ayat yang mutasabihat, ada ayat yang muhkamat. Ada muhkamat yang sudah jelas. Seperti innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Cetok. Orang satu tafsir itu seperti itu. Kafir itu kandang menunggu. Istilah bahasa mereka seperti itu. Jadi kunine wong kafir ngoten niku ampun jengkel. Kita ngurungokne unine cecak ini ngono kuwi. Orang cecak bunyi cecak ngono kuwi. Sebagaimana orang kafir unine nyet ngono kuwi. Kalau kita dibikin jengkel salah ya. Orang kafir kok seperti kita ya tidak bisa. Maka kalau baca tafsir ya, kalau saya kan disuruh tafsir yang ada itu ya lebihannya ya walaupun banyak Israiliyat ya, tapi kan Ibnu Katsir itu lebih jelas nih, lebih jelas. Tafsir itu saling Abu Turbi itu juga ini tafsirnya ini. Ada satu tafsir Abu Bakar Al-Zaidi itu juga bisa tafsir itu pendek. Kebetulan punya ini untuk tafsir tidak punya ya. Itu lebih mudah saling mencukupi. Tapi ya semuanya ini. Nah kembali ke sini. Jadi ayat itu penafsirannya seperti itu mudah itu sebetulnya memang banyak dosanya orang itu cuma tidak dihitung secara jelimet, secara detail, dipermudah oleh Allah Taala tak gampang deh. Nah kabeh di ngoten ki ya surga itu sudah diborong orang-orang dahulu, kita susah. Kalau melihat itu untungnya yaitu tadi dengan hisabah yasira itu adalah hitungan yang tidak jelimet. Jadi sampai begini walakin man nukisha al-hisaba yahlik yang begitu Rasulullah. Nah kalau orang itu dihitung dengan jelimet tak sudah binasa namanya. Ini termasuk belas kasihnya Allah. Tidak dijelimeti tadi dipermudah. Urusan-urusan ini yang sulit dan tertutup dengan kebaikan. Makanya kejelekan itu harus diikuti dengan kebaikan supaya tertutup dengan kebaikan-kebaikan. Iya. Satu hadis. Kemudian di bab yang ke-37, bab liyuballir, supaya menyampaikan al-ilma, soal ilmu, asyahid orang yang hadir, liyuballir kepada orang yang tidak hadir, orang yang gaib. Jadi supaya menyampaikan ilmu orang yang hadir itu kepada orang yang tidak hadir. Jadi jenengan kumut ngaji yang tadi supaya menyampaikan orang yang tidak hadir. Lah orang tidak hadir mestinya tanya, ini ngaji ini bapak pun kayak sahabat itu loh. Giliran ketemu Rasulullah menyampaikan apa? Sampai tanya-tanya itu. Jadi dia menginginkan suatu ilmu ini bagi orang yang hadir dalam satu ilmu, menyampaikan orang yang tidak hadir, kemudian orang yang tidak hadir mestinya bertanya. Jadi kan misak-misaki, tidak orang ngaji itu tidak waktu-waktu yang dia mungkin longgar kalau ngaji tidak seperti itu. Memang longgar nih, nyalahi. Urusan akhirat memang seperti itu. Biar kamu begini, biar kamu begini, biar kamu begini, itu urusan dunia. Ya, gen isong ini, itu urusan dunia. Kalau akhirat, ini wae, bisa kita betul.
Alah begini aja lah, alah begini aja lah. Apalagi melihat orang yang di bawah kita. Lo saya ngaji seminggu pisan, lalu ini khusus asih pisan. Jujur melihatnya ya. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ya. Qala ucapannya si Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, haddatsana Abdul, ini hadis nomor 104. Haddatsana Abdullah ibnu Yusuf qala haddatsani Laits qala haddatsani Sa'id wa Ibnu Abi Sa'id. Jadi si Sa'id ini adalah si Ibnu Abi Sa'id. An Abi Surah, annahu bahwasanya dia si Abu Surah qala li Amr bin Sya'ad. Dia berkata kepada Amr bin Sya'ad. Si Abi Surah ini bertanya kepada atau berkata kepada Amr bin Sya'ad. Gua sedangkan dia itu ya ba'atsu mengutus utusan ilal Makkah kepada di Mekah, ke Mekah, menuju Mekah. Jadi ketika ditanya Surah si Amr bin Sa'id tadi, keadaannya dia sedang mengutus utusan, dia itu mengutus utusan yang ke Mekah. Idzan li, izinkanlah untukku ayyuhal amir, wahai amir, uhadditsuka, aku akan menceritakan kaulan satu ucapan. Qoma berdiri bi kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi si Abi Surah itu izinkanlah kepadaku ya Pak Amir, aku akan menceritakan satu ucapan yang ketika itu Nabi itu sedang berdiri ketika ucapan itu, sedang berdiri keadaannya. Al-Ghadati min yaumil fathi, saat itu di waktu pagi di hari pembukaan kota Mekah, di kemenangan di kota Mekah, di Fathi. Jadi saya akan menyampaikan satu ilmu, satu hadis, izinkan saya menyampaikan satu ilmu yang pada saat menyampaikan ini beliau Nabi itu dulu itu keadaannya berdiri di waktu itu adalah waktu Yaumil Fathi, di hari pembukaan kota Mekah. Sami'athu, aku mendengarnya, udhunaya kedua telingaku, bahwa aku dan aku memahaminya qalbi hatiku, wa absaratuhu ainaya, dan aku melihatnya kedua mataku ini. Artinya ketika si Abu Surah, ketika beliau Nabi menyampaikan ini, saya ini mendengarkan kedua telinga saya sendiri. Wah, jari ini. Dan saya paham, memahami hatiku saya memahami. Apa yang disampaikan oleh Rasul tadi, Nabi tadi. Dan saya melihat dengan kedua mataku sendiri ketika beliau menyampaikan ini. Dia minta izin. Hina takallama bihi, ketika beliau mengatakan bihi dengan ucapan yang akan saya ucapkan lagi. Fahamidallah wa ansa alaihi. Kemudian dia keadaannya Nabi itu memuji kepada Allah dan menyanjung kepada Allah. Jadi kayak orang pembukaan kultum itu. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Dia kan memuji Allah dan menyanjung Allah. Benar begitu. Sumakola, kemudian Nabi itu bersabda, Inna makkata harramaha Allah. Sesungguhnya Mekah itu Allah telah mengharamkannya. Walam yuharrimha nasun, tidaklah dia mengharamkan kota Mekah tadi orang banyak, para manusia. Jadi yang mengharamkan, yang memuliakan kota Mekah itu bukan orang-orang itu, tapi Allah sendiri. Fala yahillu limri'in yu'minu billah
Fala yahilu, maka tidaklah halal limri'in untuk seseorang yang yu'minu billah, dia itu beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan dia itu beriman kepada hari akhir, ayyasfika bihaddaman, jika dia itu menumpahkan dia dengan pertama kali dalam darah. Artinya haram, tidak boleh dipakai penumpahan darah di kota Mekah. Kalau zaman Rasul di pinggir-pinggiran kota masuk kota Mekah itu dijaga maka beliau sampai mensabdakan mata yang dipakai untuk berjaga itu haram, merasakan itu. Dan sesaat di jalan Allah pada saat itu ketika berjaga-jaga di pinggiran kota Mekah itu, maka lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karena dilihat dulu itu orang Yahudi Nasoro tidak bisa masuk, orang isinya orang baik-baik semua. Waktu masuk ya orang nekat jadi perangi. Ini juga seperti itu. Jadi yang memuliakan kota Mekah itu bukan orang-orang banyak, bukan, tetapi Allah sendiri. Maka tidak halal, artinya haram seseorang yang mereka itu beriman kepada Allah dan beriman hari akhir, kok dia itu menumpahkan darah, mengadakan peperangan di kota Mekah tadi. Wala ya'ti biha sajaratan, dan tidak boleh atau janganlah menebang dia dengannya di Mekah tadi sajaratan, pohon-pohonannya. Pohon-pohonnya tidak boleh ditebang. Ila izkir kan di sini, kecuali rumput izkir. Rumput izkir itu rumput yang paham. Fa'in akhadun, fa'in maka jika ahadun, ada satu orang yang taruh kosong, yang diberi rukhsah, yang diberi keringanan lil qitali, untuk peperangan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha, padanya, pada kota Mekah tadi. Kalau ada satu orang yang diberikan keringanan untuk berperang di kota Mekah, ya hanya Rasulullah itu, lainnya tidak. Fakulu, maka mereka berkata para sahabat, innallaha, sesungguhnya Allah itu qad adzina li rasulihi, sungguh telah mengizinkan untuk Rasulnya, walam ya'dana lakum, dan tidak Allah itu mengizinkan buat kalian. Itu diizinkan buat Rasul saja untuk peperangan di kota itu, di Mekah itu. Kalau kalian tidak, wa innama, dan sesungguhnya adzina li, ya Rasulullah, Allah itu mengizinkan kepadaku fiha, di kota Mekah tadi, untuk peperangan saatan, satu saat saja, min naharin, di waktu siang, hanya sesaat, waktu sebentar di waktu siang. Tsumma tadkurumatuha, kemudian kembalilah keharamannya, yauman, satu hari, yang kafurmatiha, yang telah diharamkannya kota Mekah tadi, bila amsi, dengan kemarin, ya, kemarin saja. Wal yuballigh syahidun bil ghaibah, dan supaya ini menyampaikan orang-orang yang hadir ini kepada orang-orang yang ghaib. Sampaikan ini. Orang yang tidak hadir harus menyampaikan, orang yang tidak hadir nanti tidak tahu ya. Fakila liya Abi Sureh, maka dikatakan pada Abi Sureh. Qala Umar, berkata Umar, Amr, berkata Amr, qala ana a'lamu minka ya Abu Sureh, aku ini lebih mengetahui daripada engkau ya Abu Sureh. Orang yang menyampaikan ternyata orang yang disampaikan lebih tahu tidak mengapa. Jadi cara ngeten iki, kalau macam ngeten jenengan ngerti ora apa-apa. Alah berbut koyong aku sudah ngerti.
ngoyo-ngoyo dalam waktu kita diizinkan untuk menyampaikan terbaik, jawabannya anak aklamu minka. Lu aku ngerti timbang kowe lah. Bahasa sing kasar nanti nih. Ya Bos Ren, kalau bintang itu la dua ASEAN. La itu ASEAN. Janganlah melindungi ASEAN orang-orang yang berbuat maksiat di kota yang diharamkan tadi. Wala farun bidamin, dan orang-orang yang melarikan diri dengan darah, artinya membunuh kemudian dia melarikan diri, jangan dilindungi. Kan Abu Khotol ya salah, dari orang dua Nabi, ketika itu ditemukan bertahun-tahun dikejar tidak ada, ternyata ketika di Fathu Mekah dia bergelantungan di selambu Ka'bah oleh Rasulullah, bunuh dia, bunuh. Oh, dia sudah dosanya apa orang tidak tahu kan, maka disuruh menyampaikan ini. Ujung-ujung dibunuh. Nah ini ada orang burunan, dia telah membunuh orang-orang yang diutus oleh Rasulullah. Habibullah itu kan dia membunuh 70 orang yang pinter-pinter Al-Quran itu, dan dia masih lolos pada saat itu ketemu dia di. Nah ini loh waktu saat bunuh contohnya itu. Maka ada ayat wala tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatiluhum fi fa'in qataluhum waqatuluhum. Lah janganlah kamu itu memerangi mereka ke Masjidil Haram sehingga mereka memerangi kamu. Walaupun bukan peperangan di Masjidil Haram, yang ketemunya di situ, di mana saja yang ketemu maka bunuhlah dia. Wa qatuluhum haitsu saqiftumuhum, dan lain-lainnya. Bunuhlah dia itu di mana saja dia ketemu. Lah ketemu nek gantungan ning Ka'bah, langsung oleh Rasulullah dibunuh. Itu faktor. Jangan melindungi orang-orang yang berbuat maksiat. Jangan melindungi orang-orang yang membunuh kemudian dia lari. Wala farron bi khorbatin, dan janganlah melindungi orang-orang yang lari dalam orang bikin perusak, bikin perusak, bikin kerusakan, tukang fitnah atau gitu, pencurian, perusak, dia lari ketemu di mana pun. Hukum ini berlaku. Kalau masih ingat ya, dulu orang Malaysia namanya Ashari apa sama itu, dari bulan zaman teroris itu loh. Ya di mana-mana kan ditempelin foto dia. Nah, sebetulnya tidak usah tempelin ketemu kok. Ngerti kok sebetulnya kok. Dia itu ngerti kok. Bukan urusan teroris itu. Begitu disuarakan jangan besok ketemu kalau biasa. Nah, sudah ketemu. Jenenge wis dikandung. Ya semua kaya tinggal. Kalau ini kan enggak. Nah, ini ceritanya kalau di babnya ini cuma supaya orang yang tidak hadir ini diberitahu, atau orang yang hadir ini ada kewajiban untuk menyampaikan apa saja. Misalkan ya ada pengumuman di masjid ini gitu. Jadi tiang-tiang sing hadir ini mungkin sing boten hadir jenengan paringi anu nggih, ngertos niki nggih misalkan. Mungkin. Nah, ini juga Nabi khawatir nanti Mekah itu diharamkan oleh Allah Ta'ala dalam pengadilan darah, orang tidak dengar itu. Nah ini sampai pentingnya itu si Abi Surah itu minta kepada si Amr tadi untuk menyampaikan ilmu yang ketika itu dia mendengar di telinganya sendiri, dia memahami dengan hatinya, dia paham, dia melihat dengan mata kepala dia sendiri. Terus Metiti itu menyampaikan begini, ternyata setelah selesai dan disampaikan itu cuma mengatakan anak kamu minta, kamu lebih tahu daripada kamu, dia bukan nopo-nopo. Oh beritahu itu, mus rasa bukan nopo-nopo, sampaikan saja. Jadi orang yang menyampaikan itu, orang yang disampaikan itu lebih memahami, lebih mengetahui, tidak mengerti. Karena urusannya dengan pahana. Gitu. Aku mulang mriki nggih, mboten mulang kula tak dugi ning kula tak mirengke lah, sampe
jenengan sing mulang mboten cocok kula aku jenengan misalnya ini. Jadi kula tak tetep hadir sinten mau sing mulang tak mirke. Baik. Wong golek pahala mboten kudu ngajar. Sama saja. Kepentingannya kan sama. Tidak ada bedanya orang mendengarkan dan orang yang mengucapkan. Sama. Ada tugas masing-masing. Belajar itu sama. Nah, di sini seperti tidak boleh melindungi orang-orang yang berbuat maksiat, tidak boleh melindungi orang-orang yang lari dalam pembunuhan, dalam berusuk atau pencuri. Tidak. 105 Haddatsana Abdullah bin Abdul Wahhabi qala haddatsana Hamadun an Ayyuba an Muhammadin an ibni Abi Bakrah an Abi Bakrah. dari ibni Abi Bakrah, dari anaknya bapaknya Bakrah atau dari bapaknya Bakrah, bukan orang-orang itu. Zukira Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, qala bersabda Nabi, fa inna dima'ukum wa amwalukum, maka sesungguhnya darah-darah kalian dan harta-harta kalian. Qala Muhammadun, berkata si Muhammad bukan Muhammad Nabi, bukan Muhammad perawi hadis tadi berarti an Muhammad an ibni Abi Bakrah tadi. Jadi dia Muhammad si muridnya ibni Abi Bakrah. Orang Muhammad ini. Wa ahsibu, dan aku menyangkanya tadi. Aku menyangka apa yang disabdakan Nabi tadi. Kalau Nabi itu bersabda wa aqraduhum, dan apa harga-harga diri kalian, kehormatan kalian. Alaikum, atas kalian itu haramun haram. Jadi mungkin si Pak Muhammad tadi ketika si gurunya si Ibni Abi Bakrah tadi menyampaikan sabdanya Nabi itu kurang jelas atau gimana posisinya di belakang teman-teman. Ketika dia menyampaikan sabdanya Nabi, fa inna dima'ukum wa amwalukum, yang dia dengar itu alaikum haramun, gitu saja. Saya menyangka Nabi itu sabdanya bukan hanya itu saja, tapi fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radukum alaikum haramun. Seandainya Ibni Abi Bakrah tadi menyampaikan itu tidak pakai wa a'radukum, si muridnya sendiri lebih mengetahui, ya, lebih jelas. Oh, hadis itu saya menyangka Nabi itu pakai wa a'radukum, kok dia menyampaikan tidak pakai itu kok. Nah, ini kan nantinya disampaikan kan ngerti itu, ya, terlewatkan. Kahurmati yaumikum hadza, seperti keharamannya di hari kalian ini. Kalau haram kan di hari-hari apa, hari akhir misalnya begitu. Fi syahrikum hadza, di bulan kalian ini, di bulan Dzulhijjah, bulan Muharram tadi. Ala ketahuina liyuballir syahidu minkumul ghaiba. Ketahuilah supaya orang-orang yang hadir dari kalian itu menyampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir. Karena Muhammadun, dan adalah si Muhammad rawi tadi, yang dulu dia mengatakan Saudara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, benar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena darikan adalah yang demikian itu. Artinya dengan lafaz yang dia menyangkanya wa a'radukum tadi, saya dulu pernah mendengar benar Rasulullah itu menyampaikan ada wa a'radukum alaikum haram, tidak terputus amwalakum. Lafaz itu saya yakini benar. Ala ketahuilah hal balaghtu marratain. Kata Nabi,
Ketahuilah, adakah tidak ada ketahuilah. Bukankah aku itu telah menyampaikan marota ini 2 kali, artinya Nabi mengatakan ala hal balagtu itu 2 kali, ala hal balagtu. Ketika itu Nabi, saya sudah menyampaikan ya, saya sudah menyampaikan ini ya. Ini sebagai bentuk persaksian kalau Nabi itu sudah tidak ada ilmu yang dipendam, itu sudah disampaikan semua. Ada pun orang tahu melakukan atau tidak itu bukan urusan Rasulullah saja. Di hadapan Allah Ta'ala tidak ada pertanyaan, belum kamu kok belum menyampaikan ini. Makanya Nabi diwafatkan karena sudah sempurna. Islam itu sudah semuanya sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kalau kalimat dirasa sudah sempurna, maka kesempurnaan Islam ini jangan dikurangi, jangan ditambah lagi seolah-olah apa yang disampaikan Rasul ini kurang sempurna. Jangan. Kalau kita mengikuti supaya sempurna saja sulit, menambah lagi ya jangan. Ini berkenaan dengan bab itu ya, menyampaikan. Jadi kota Makkah itu adalah diharamkan oleh Allah Ta'ala. Jadi menyampaikan suatu ilmu, ternyata gurunya itu terputus mendengarkan, berbeda dengan pendengaran dia. Ya, itu dia menyangkakan, kok saya disampaikan guru lah kok ngomong. Lah Rasul dia menyampaikan orang umur. Ada tambahan, tidak hanya terputus itu. Dia menyangka itu sudah Rasulullah. Benar Rasulullah menyampaikan seperti itu. Ada lafaz-lafaz yang tidak disampaikan oleh guru saya ini. Nah, itu tidak apa-apa. Wah, ini kurang nih gue. Tidak perlu. Jangan-jangan gurunya itu ketika mendengarkan Nabi itu kan bisa jadi seperti itu. Ini takdimnya dulu orang-orang ini takdimnya masya Allah kepada. Kalau kita lihat ya, sejarahnya Nabi Musa itu belajar ilmu kepada Nabi Khidir. Khidir itu ada yang mengatakan Nabi, ada yang tidak. Itu kan masya Allah takdim nanti kok ini itu malah cepat dan lekat ikuti lagi sampai seperti itu takdimnya kepada ilmu, karena ilmu itu masya Allah nilainya luar biasa ya. Nah, maka seolah-olah kita tidak, dan kadang-kadang kita belajar ilmu tapi tidak terpakai, tapi itu ilmu itu kedudukannya di hadapan Allah derajatnya yang fa'ula biladina minkum waladina utul ilmu dan sama-sama orang beriman punya derajat, tapi orang berilmu lebih derajatnya. Mungkin agak berbeda mungkin ya. Belajar wudhu, Rasulullah pernah berwudhu dengan air 1 mud misalkan. Alah, ini banyak kan datang pelajari wudhu barang. Itu ilmu kok. Jangan-jangan kita ini mengalami musafir ke daerah yang sulit air, kita tidak bingung. Kalau enggak, itu ilmu. Atau seorang laki-laki, seorang bapak-bapak belajar tentang, karena di kitabnya ada, tidak dilewati tentang hukum-hukum haid. Aku harus dilewati mawon niku misalnya. Nah, ini ilmu kan bisa disampaikan ke anak istri kita. Kayak Rasulullah menyampaikan soal maaf ya. Kalau perempuan-perempuan yang kajian di ibu-ibu itu loh, seorang perempuan ini kan datang haid, kemudian bagaimana kalau sampai kecer lah, bahasa kecer bagaimana kan Rasul piye caranya lagi dibalut, bagaimana cara balutnya sampai Aisyah kan ibu sing tangan ini dideret untuk tangannya ini tak warai balut ini gitu loh. Lalu tengok Nabi yo risi piye caranya itu kan menyampaikan bab soal perempuan, tapi itu ilmu. Bukan apa-apa kalau ilmu itu derajatnya tinggi di hadapan Allah Ta'ala. Dan gitu Bapak-bapak Ibu, ini sudah Isyak, lanjutkan kembali ke pertanyaan akan datang. Seperti ini ya, bisa diulang-ulang supaya bisa dipahami. Pak Abu, kalau kita tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.